Bapak Ibu sekalian, kali ini seri diskusi yang kita jalankan, yang Logov jalankan, itu masuk pada tema konsep dasar investasi saham, reksadana, dan dana darurat. Jadi ini seri diskusi yang masuk pada diskusi kedua. Sebelumnya kita diskusi pada tanggal 18 September 2020, Jumat kemarin. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya juga ingin memperkenalkan Logov Syllabus, satu lembaga think tank yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar. Concern kajian dari Logov adalah terkait dengan isu-isu ekonomi dan berusaha untuk menyajikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Oke, sebelum saya memulai diskusinya, lazimnya kami sering menyampaikan rules dari diskusi setiap diskusi yang Logov laksanakan. Saya izin share screen. Jadi ada beberapa webinar rules yang akan kita jalankan pada acara diskusi pada malam hari ini. Yang pertama, dimohon kerjasama para peserta agar dapat menjaga kelancaran kegiatan webinar dengan menjaga tata krama dalam berforum demi kenyamanan bersama. Terus yang kedua, peserta terbatas untuk 100 orang. Karena pesertanya terbatas untuk 100 orang, jadi peserta yang keluar dengan alasan apapun dan tidak bisa masuk kembali, maka itu bukan menjadi tanggung jawab panitia. Terus yang ketiga, bagi yang ingin mendapatkan e-sertifikat, diwajibkan agar menyelesaikan nama profil sesuai dengan nama yang diisi pada daftar hadir peserta. Terus yang keempat, setelah webinar berlangsung, untuk menjaga kelancaran webinar, fitur mikrofon peserta akan dikunci dalam posisi mute. Terus selanjutnya, daftar hadir peserta akan dibagikan beberapa kali mulai setelah webinar berlangsung, dan form daftar hadir akan ditutup setelah webinar telah berlangsung selama 1 jam. Terus ketika penyaji menampilkan bahan presentasi, peserta diharapkan dapat menjaga kebersihan layar dari coretan dalam bentuk apapun. Terus ya selanjutnya pertanyaan dapat disalurkan. Ini sangat penting ya. Pertanyaan dapat disalurkan melalui website Slido dengan memasukkan event kode Logov investasi. Jadi tanpa spasi Logov investasi, atau melakukan raise hand jika ingin bertanya. Izinkan saya untuk mengingatkan kembali cara menggunakan Slido di pertemuan ini. Tentu ibu-ibu Bapak Ibu pernah menggunakannya, tapi izinkan saya mengingatkan kembali metode dari Slido, cara penggunaan Slido. Oke Bapak Ibu, di sini saya sudah masuk, tapi sebelum kita masuk bisa kita klik langsung sli.do. Terus ketika kita sudah masuk, kemudian kita mengisi sesuai dengan yang ada di form tadi, di PPT, Logov investasi. Nah, kita tulis Logov investasi di kolom enter event kode ini. Logov investasi. Nah, setelah kita mengetik Logov investasi, kemudian kita enter, dan kemudian akan masuk ke kolom pertanyaan. Nah, di sini silakan mengetik di kolom ini, silakan Bapak Ibu mengetik pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan materi yang dibahas nantinya. Jadi kolom chat yang ada di Zoom itu tidak digunakan untuk bertanya. Jadi yang digunakan untuk bertanya adalah di aplikasi Slido ini. Kita bertanya melalui aplikasi Slido ini, dan kemudian saya akan mengontrolnya nanti siapa yang bertanya dan kemudian menyampaikan kepada pemateri. Atau ada alternatif lain,
kita bisa raise hand. Maaf, ini muncul ya? Slido tadi muncul ya? Yang admin bisa dibantu jawab, di Slido tadi muncul ya? Oke, saya pikir tadi muncul ya Slido-nya. Atau saya ulang, saya tampilkan untuk semua screen. Nah, ini yang saya maksud Slido. Jadi kita menyampaikan pertanyaan di kolom ini, kolom Slido ini, dan kemudian saya akan membacanya dan menyampaikan kepada pemateri nantinya, narasumber nantinya. Jadi Bapak Ibu klik aja Slido di sini dan kemudian masuk dan memasukkan kode eventnya tadi, event kode dari Slido. Terus selanjutnya pemberian sertifikat ini jika ada hanya berlaku bagi peserta yang mengisi daftar kehadiran dan mengikuti webinar secara penuh. Panitia berhak menentukan sepenuhnya pemberian sertifikat ini. Nah, itu adalah rules dalam webinar kita pada kesempatan kali ini. Dan semoga Bapak Ibu semua bisa mengikuti rules ini. Oke, sebelum saya menyerahkan kepada pemateri narasumber, saya akan membacakan topik kita pada malam hari ini. Jadi topik kita pada malam hari ini terkait dengan konsep dasar investasi saham, reksadana, dan dana darurat. Nah, ini menarik untuk sekarang ini karena kita melihat kondisi ekonomi kita lagi kurang stabil. Nah, tentu Bapak Ibu yang mempunyai niat untuk investasi bakalan mendapatkan kebingungan di mana sih instrumen investasi apa sih yang ideal dipilih untuk masa-masa saat ini. Dan tentu harapan kita adalah malam ini kita mendapatkan insight terkait dengan instrumen investasi mana yang ideal yang akan kita pilih. Nah, sebelum saya serahkan kepada narasumber, saya ingin membaca CV-nya terlebih dahulu. CV narasumber, nama narasumber kita pada malam hari ini adalah Billy Simbo, MSc, founder of Disseminasi Kita. Terus ada ini skill dalam penelitiannya, research methodology, experimental method, survey, panel data, cross section, time series, data. Terus research tools-nya ada Stata, Semwaps PLS, dan Smart PLS, SPSS. Selanjutnya business application, ada Accurate, Microsoft Office. Email, siapa tahu ada yang ingin menghubungi beliau melalui email, boleh di simbo.bs@gmail.com. Nah, adapun track record dalam education-nya beliau yang pertama di tahun 2012 sampai 2016 itu Kelabat University, terus di tahun 2017 sampai 2019 Universitas Gadjah Mada, dan sangat membanggakan ya karena IPK beliau semuanya di atas rata-rata. Selanjutnya work experiences. Yang pertama itu Universitas Gadjah Mada tahun 2019 sampai 2020.
terus academic assistant sebagai academic assistant di Universitas Gadjah Mada dan research assistant. Terus yang kedua di PT Putra Belgia Papua di tahun 2019. Terus yang ketiga PT Pangansari Utama affiliated of PT Freeport Indonesia Project tahun 2015. Terus di sini juga ada beberapa list dari karya ilmiah beliau. Di tahun 2020 beliau menulis karya ilmiah Experimental Study in Budgeting, the Effect of Obedience, Pressure, and Self-Certification. Terus yang kedua, the Effect of Machiavellianism and Self-Certification on Escalation of Commitment and Experimental Study. Terus Peer-to-Peer Lending Awareness in Indonesia, Individual Perspective. Di tahun 2018, partisipan at 6th Gadjah Mada International Conference on Economic Business Yogyakarta September 2018. Terus yang sementara berlangsung What makes small medium enterprises hesitant to use peer-to-peer lending? Evidence from Indonesia. Yang kedua, Information Technology Governance Framework for Small Medium Enterprises in Indonesia. Data Collection and Analysis Progress. Nah, ini ada honors and awards dari beliau. Research grant from Department of Accounting, student representative of Master of Science in Accounting program. First winner of our case competition. Terus di 2015 ada student representative of Faculty of Economic and Business. Nah, itu CV singkat dari beliau. Lumayan banyak pengalaman-pengalaman beliau terkait dengan keuangan, dan tentu ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan topik nantinya. Mas Billy, izin Mas. Ya. Mas, saya yang moderat kontrol ininya, slide-nya, atau Mas yang langsung? Nanti saya langsung operator. Oh iya ya. Oke. Sekalian. Oke. Tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja saya persilakan ke Mas Billy. Mas, silakan Mas. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Fian, moderator kita pada malam hari ini yang sudah memperkenalkan saya. Ya, sudah memperkenalkan saya dan beberapa item dari CV saya. Nah, pada malam hari ini saya sangat tertarik dan sangat tertantang untuk membawakan topik terkait dengan investasi. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya dihubungi oleh Mas Afif, ya. Jadi Mas Afif itu juga adalah rekan asisten akademik waktu masih di MD UGM, dan Mas Afif kemarin sempat kontak saya dan kalau boleh katanya sharing tentang investasi atau menjadi fasilitator diskusi. Nah, kebetulan saya memang beberapa belakangan ini saya lagi fokus tentang edukasi tentang investasi. Edukasi tentang investasi, mungkin tunggu saya share screen dulu ya. Jadi sebelum itu saya mau perkenalkan sedikit tentang diseminasi kita. Jadi diseminasi kita ini sebenarnya adalah sebuah komunitas atau platform yang ada di Timika, di Papua, yang fokusnya itu untuk mengedukasi masyarakat gitu. Dan akhir-akhir ini sebenarnya kami ada berbagai bidang, ada ekonomi, ada kesehatan, kemudian ada juga IT. Jadi berdasarkan latar belakang kami masing-masing, kami mencoba untuk mengedukasi. Nah, kebetulan untuk beberapa kebetulan belakangan, tunggu sebentar saya. Sudah kelihatan ya, Mas?
Sudah, Mas, sudah. Oke. Jadi kebetulan belakangan ini saya lagi aktif giat untuk edukasi tentang investasi karena saya mulai dengan fenomena yang ada di Papua gitu ya. Jadi fenomena yang ada di Papua kalau misalnya kita lihat bahwa di Papua itu sebanyak 7.166 investor yang sudah berinvestasi di pasar modal. Itu untuk yang di Papua. Nah, kemudian untuk itu kalau misalnya saya bisa berdasarkan data yang ada di Bursa Efek Indonesia, jumlah investor lokal di Indonesia itu ada sekitar 3 juta. Dan ketika kita membandingkan antara investor yang ada di Papua khususnya dibandingkan dengan 3 juta, yaitu kita dapat sekitar hampir kurang lebih 5%. Ya. Kurang 5%, dan ini memang kalau mau dibilang sangat jauh presentasinya dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Gitu. Kalau misalnya kita mau bandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang 266 juta, maka kita kan hanya dapat sekitar 1%. Kalau kita mulai lebih konservatif lagi untuk pembaginya adalah yang hanya bekerja, ya, yang sudah bekerja, itu akan lebih kecil lagi. Jadi dia bisa sampai 2%. Jadi fenomena ini yang ingin saya angkat dan akhir-akhir ini saya bawakan untuk bagikan buat teman-teman yang ada di Timika gitu. Nah, khususnya juga seperti yang tadi saya sudah jelaskan tentang pasar modal di Indonesia ya. Jadi mencatat bahwa Kustodian itu mencatat ada 3,02 juta investor yang sampai tahun 2019 ya. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan dengan 131 juta, yaitu hanya sangat kecil perbandingannya. Sangat kecil perbandingannya. Oleh karena itu beberapa kegiatan terakhir saya mengangkat tentang investasi karena saya rasa investasi ini sangat penting ya. Sangat penting. Kenapa sih kita harus berinvestasi gitu? Mungkin kalau misalnya kita yang latar belakangnya ekonomi, kita tahu tentang inflasi ya. Uang yang kita miliki 1 juta saat ini, mungkin kita masih bisa membeli handphone yang bagus gitu ya. Atau kita mungkin masih bisa membayar kosan gitu yang bagus. Tapi apabila uang itu kita simpan sampai 5 tahun ke depan, ya, nilai mata uang itu menurun. Dan daya beli itu menurun karena apa? Karena ada faktor inflasi di situ. Nah, kalau misalnya ada fenomena tentang inflasi ini, jadi kita harus berinvestasi untuk minimal kita mengcounter inflasi, tingkat inflasi ini. Jadi ya. Mungkin sebelum saya akan masuk banyak tentang investasi, saya ingin balik dulu ke definisi ya. Ke definisi investasi. Jadi saya ambil definisi dari salah satu profesor saya yang ada di UGM. Kebetulan beliau juga kemarin yang mengajar tentang investasi, dan sudah lama saya berinvestasi, tapi saya mulai serius ketika beliau memotivasi kami di kelas gitu. Nah, di situ saya mulai serius beberapa tahun yang lalu. Nah, menurut Prof. Jogianto Hartono, di dalam bukunya dia mengatakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Jadi, kalau bicara tentang investasi, ada 3 poin yang harus kita pikirkan. Ya. Ada penundaan konsumsi, kemudian aktiva produktif, dan juga periode waktu tertentu. Itu yang harus kita perhatikan. Gitu. Kalau misalnya kita menunda konsumsi kita dan kita taruh ke tempat yang kurang produktif, atau tidak produktif sama sekali, atau bahkan merugikan, itu bukan investasi namanya, berdasarkan definisi. Kemudian saya juga kutip dari Jones ya, yang mengatakan ada 2 poin, yaitu komitmen dan time period. Jadi untuk berinvestasi itu kita perlu komitmen, harus konsisten. Harus konsisten berkomitmen, karena di situ kita akan menunda konsumsi kita. Nah, kemudian yang berikutnya, waktu adalah istilahnya hal yang paling penting. Karena lebih lama kita berinvestasi,
maka uang yang kita investasikan itu istilahnya akan meningkat karena ada compound interest di situ. Ya, ada bunga yang selalu bergulung. Nah, itulah mengapa kita kenapa investasi itu penting. Tapi sebelum saya masuk ke investasi saham khususnya, saya ingin memperkenalkan dulu risiko kita masing-masing. Jadi, untuk berinvestasi kita harus tahu dulu risiko kita itu apa, gitu ya. Ada yang konservatif. Konservatif ini kayak orang yang dia itu sangat hati-hati dengan modal yang dia punya. Ketika dia berinvestasi, dia takut untuk rugi. Gitu. Itu konservatif. Kemudian moderat. Ya, moderat dia tidak takut untuk rugi juga, tapi keberaniannya itu hanya rata-rata lah dibandingkan dengan agresif. Agresif ini adalah orang yang memang mementingkan keuntungan. Jadi kalau mau bilang high risk, high expected return. Jadi kalau boleh risiko yang tinggi itu bisa memberikan return ekspektasian yang atau imbal hasil ekspektasian itu yang tinggi. Walaupun dia saat ini modalnya itu atau uang yang diinvestasikan itu istilahnya lagi menurun, dia tetap akan tahan dan dia akan tunggu return selanjutnya. Itu agresif. Nah, saat kita berinvestasi, kita perlu untuk melihat profil risiko kita ini apa. Gitu. Jadi, kalau misalnya kita masih takut uang yang kita investasikan itu hilang, gitu ya. Nah, berarti kita masih konservatif. Jangan kita berinvestasi di produk-produk investasi yang berisiko tinggi. Contohnya di dalam hal ini adalah saham. Nah, yang berikutnya yang moderat dan agresif, kita sudah bisa mulai masuk di saham. Gitu. Jadi untuk berinvestasi itu sebenarnya balik lagi ke kita. Profil risikonya itu apa. Nah, mungkin saya masuk dulu tentang saham ya. Saham itu mungkin di sini ada beberapa teman saya. Oh ya, sebelumnya saya ingin cari tahu dulu ya. Cari tahu mungkin di sini ada teman-teman yang apakah teman-teman sudah berinvestasi gitu. Khususnya tentang saham. Mungkin teman-teman bisa raise hand. Gitu di kolom chat itu ada raise hand. Saya ingin tahu komposisi kita. Nah, yang ada di sini yang sudah berinvestasi berapa banyak gitu. Supaya minimal ya silakan. Silakan. Ini apa? Yang raise hand tadi? Ya, yang raise hand yang sudah berinvestasi bisa raise hand. Silakan, Mbak. Berinvestasi saham ya. Atau Mas Taufik ya? Oh, ada Mas Taufik ya. Ini teman saya juga ini, Mas Taufik. Oh, jadi minimal berarti dari 30 orang ya, dari 30 partisipan yang hadir pada saat ini, ya minimal sekitar 2 orang ya, 2 sampai 5 orang mungkin yang sudah berinvestasi termasuk saya. Jadi, nah, kenapa penting saya tanyakan? Kenapa ini penting saya tanyakan? Karena yang akan saya bahas pada malam ini akan saya sesuaikan dengan komposisi teman-teman yang hadir di sini, gitu. Supaya minimal kita ada yang kita dapat gitu. Kalau misalnya kita bahas terlalu jauh nanti kita malah agak susah ke depannya. Nah, kalau begitu kita masuk saja di investasi. Oh ya, sebelum itu investasi itu bukan cuma saham ya, bukan cuma reksadana, ada juga obligasi. Ya, produk investasi itu banyak, konvensional maupun yang happening saat ini juga banyak. Konvensional itu seperti investasi tanah, ya, properti. Nah, itu adalah investasi-investasi yang bisa kita berinvestasi juga di situ, produk investasi. Tetapi memang di Indonesia yang masih kurang itu adalah yang di pasar modal. Nah, itulah mengapa saya mengangkat topik tentang investasi saham dan reksadana gitu. Nah, kita masuk di saham. Jadi kalau misalnya berbicara tentang saham gitu ya. Berbicara tentang saham itu sebenarnya adalah surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Itu by definition. Jadi ketika kita membeli saham, itu sebenarnya kita adalah kita memiliki perusahaan itu. Itu yang mindset awal yang harus kita set adalah kita memiliki perusahaan itu. Karena banyak di luar sana orang yang berpikir tentang saham, oh
kalau saham itu judi dan sebagainya. Tapi tidak. Saham itu sebenarnya kita membeli saham perusahaan dan secara langsung kita itu merupakan pemilik perusahaan tersebut. Nah, contohnya kalau misalnya kita beli saham Telkom, nah itu berarti kita adalah investor atau kita adalah pemilik perusahaan tersebut, perusahaan Telkom. Walaupun mungkin kita adalah minoritas ya, maksudnya saham kita masih sedikit, tapi mindset itu yang harus kita bangun gitu. Nah, bentuk saham kalau zaman dulu itu berupa sertifikat. Kalau teman-teman bisa lihat contoh ini perusahaan PT Semen Gresik ya. Jadi berupa sertifikat, tapi saat ini saham itu sudah lebih ke elektronik. Jadi jumlah kepemilikan saham kita atau saham-saham apa yang kita pegang itu akan tercatat. Nah, kemudian tidak ada lagi bentuk dalam bentuk fisik, tapi itu secara langsung tercatat di KSEI dan kustodian kita. Nah, lanjut saya ingin jadi kita sudah tahu tentang saham gitu ya. Nah, apa untungnya kita investasi saham? Pasti kalau kita ingin berinvestasi, kita ingin ada return-nya, ada imbal hasil. Keuntungannya itu ada dua kalau di saham. Itu dinamakan capital gain dan juga dividen. Capital gain, mungkin saya contohkannya. Jadi, capital gain itu adalah selisih antara harga yang kita ini kelihatan ya, Mas? Excel-nya? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Ya, jadi capital gain itu adalah selisih jual beli. Katakanlah hari ini kita beli saham Telkom ya. Kita beli saham Telkom, harganya itu 3.000. 3.000, katakanlah 3.000. Nah, 1 bulan kemudian, ya, 1 bulan kemudian, saham Telkom itu 3.500. Kita beli 1 lot. Jadi saham itu hitungannya lot. 1 lot itu ada 100 lembar saham. Jadi 1 lot itu 100 lembar ya. Dan kita hanya bisa membeli minimal 1 lot atau 100 lembar. Jadi capital gain itu adalah selisih dari nilai yang akan kita jual dengan nilai yang kita beli. Selisihnya 500, berarti capital gain yang kita dapat adalah 500 kali 100, jadi 50.000. Nah, itu capital gain. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan ketika kita jual beli saham. Itu capital gain. Yang berikutnya adalah dividen. Jadi dividen itu adalah laba bersih yang dibagikan atau yang dapat diatribusikan kepada investor. Jadi sama seperti ketika mungkin kita memiliki satu bisnis, terus pada akhir tahun kita bagi laba bersih. Nah, itu yang disebut dengan dividen. Ya. Jadi ketika kita berinvestasi tentang saham, ada dua keuntungan yang bisa, probability keuntungan yang kita bisa dapatkan. Bisa dalam bentuk capital gain, kemudian bisa juga dalam bentuk dividen. Saya lanjut ya. Nah, terus mungkin sekarang kita bertanya-tanya, ya kalau begitu bagaimana kita ingin menganalisa suatu saham gitu. Jadi saya langsung masuk cara untuk menganalisa saham ya. Nanti mungkin cara untuk beli saham, jual beli saham, itu pakai apa. Nanti mungkin teman-teman bisa browsing di YouTube, internet sekarang sudah sangat powerful, di situ sudah banyak informasi. Tapi ketika kita ingin membeli satu saham, kita harus membuka rekening investor, ya, rekening investor di perusahaan sekuritas terdekat kita. Ada banyak sekali perusahaan sekuritas yang dibawahi oleh OJK, ya, yang sudah pegang license dari OJK untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita untuk menganalisa saham? Ada beberapa metode ya, ada 2 metode yang paling umum. Yang pertama adalah technical dan fundamental. Orang-orang itu sering membeli saham dengan menggunakan 2 metode ini. Yang pertama adalah technical analysis. Nah, technical analysis ini kita menggunakan data-data masa lalu dalam bentuk chart, dan kemudian kita akan prediksi.
pergerakan saham di masa depan itu berapa sih gitu. Nah, jadi kita akan prediksi menggunakan chart-chart sebelumnya, kita akan baca grafik. Nah, mungkin saya contohkan di sini. Katakanlah kita buka Telkom ya, saham Telkom. Nah, orang yang bersifat yang menggunakan metode teknikal itu yang akan mereka lakukan adalah seperti ini. Mereka menganalisa chart ini, chart yang ada, kemudian mereka tentukan, mereka memprediksi kira-kira saham berikutnya itu harga sahamnya ini akan naik ke berapa. Nah, oh di sini dia turun gitu ya. Kemudian dia naik lagi, dia turun lagi. Oh, ini sementara turun. Berarti berikut dia akan naik lagi. Karena berdasarkan data historis dia itu ada kenaikan. Nah, itu orang-orang yang bersifat teknikal dengan berbagai teknik yang mereka lakukan, yang mereka buat adalah mereka analisa ini chart-chart seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah fundamental. Nah, yang fundamental ini yang ingin saya sharing pada malam hari ini. Jadi, fundamental itu dia berfokus pada laporan keuangan, kemudian informasi industri, kemudian dia lihat kondisi ekonomi yang ada saat ini itu bagaimana. Jadi, memang agak lebih sulit itu menggunakan fundamental, karena akan banyak informasi yang akan kita analisa. Tetapi kalau misalnya kita hanya memilih saham berdasarkan technical analysis, itu kita hanya mengikuti pergerakan pasar dan itu kita sebenarnya hanya mengikuti psikologis pasar itu bagaimana. Gitu. Oh, investor lagi jual. Berarti kita juga ikut jual gitu. Padahal kita berinvestasi saham itu maksudnya adalah kita ingin berinvestasi di suatu saham, di suatu perusahaan yang harapannya adalah perusahaan itu meningkat terus, ada growth, profitable, ya itu yang kita harapkan. Nah, itulah mengapa saya lebih orangnya cenderung ke fundamental. Mungkin di sini ada teman-teman seperti Mas Taufik, kemudian ada mungkin teman-teman yang lain itu, saya rasa kita sama-sama fundamental gitu. Karena kalau misalnya teknikal itu hanya berdasarkan chart. Nah, itu yang akan saya angkat malam ini. Sebelum kita masuk ke cara kita menganalisis fundamental perusahaan, ada ini Warren Buffett ini adalah kalau bisa dibilang bapak investor sedunia ya. Kita tahu lah semua ini siapa Warren Buffett. Dia mengatakan bahwa mendingan kita itu beli saham perusahaan yang luar biasa pada harga yang wajar dibandingkan ketika kita membeli perusahaan yang wajar pada harga saham yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa gitu. Jadi itulah mengapa kita harus menganalisa fundamental. Kalau kita hanya menganalisa berdasarkan teknikal, kita nggak akan tahu berapa sih sebenarnya nilai saham perusahaan yang akan kita beli ini. Nah, itu dia. Cara untuk menganalisa fundamental, ya. Ada beberapa step, tapi saya coba untuk meringkaskan supaya mungkin teman-teman di sini banyak yang ingin berinvestasi saham, minimal kita tahu untuk menganalisa fundamental. Yang pertama adalah kita mengerti dulu laporan keuangan perusahaan itu bagaimana. Kemudian kita harus lihat prospek bisnis perusahaan itu seperti apa. Itu dia. Kemudian yang kedua baru kita lakukan analisa. Apakah harga saham ini istilahnya di harga wajar atau sudah terlalu mahal? Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke menentukan harga wajar, kita harus coba untuk mengerti dulu posisi perusahaan saat ini seperti apa sih. Nah, mungkin saya masuk dulu yang di pertama ya, untuk memahami laporan keuangan. Jadi untuk memahami laporan keuangan, kita tahu bersama bahwa laporan keuangan itu ada income statement, balance sheet, ya, kemudian cash flow statement, kemudian juga ada statement of owner's equity, kemudian juga ada notes to financial statement atau catatan kaki. Tapi kita akan fokus hanya di 3 laporan ini yang minimal bisa membantu kita untuk menganalisa satu perusahaan. Nah, mungkin di sini nanti saya
mau coba share satu laporan, bagaimana sih kita bisa menganalisa satu perusahaan gitu ya. Nah, mungkin kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu ada laporan laba rugi atau laporan atau income statement. Nah, di situ untuk apa income statement itu? Ya, kita untuk melihat apakah perusahaan kita ini sekarang lagi untung atau rugi gitu. Operasinya untung atau rugi. Itu gunanya income statement. Kemudian untuk balance sheet atau statement of financial position, di situ kita akan lihat bagaimana sih perusahaan yang kita analisa saat ini, dia dalam kondisi sehat atau tidak. Karena di dalam laporan neraca ya namanya, neraca dalam bahasa Indonesia, neraca, itu akan diperlihatkan aset-aset yang dimiliki perusahaan itu seperti apa, kemudian utang yang ada di perusahaan itu seperti apa, kemudian modal yang ada itu seperti apa. Jadi untuk menentukan posisi perusahaan sehat atau tidak dan sebagainya, kita akan gunakan neraca. Dan yang paling terakhir adalah arus kas. Nah, arus kas ini kenapa kita harus melihat arus kas? Karena jika kita hanya melihat laba perusahaan berdasarkan income statement atau laporan laba rugi, itu di laporan laba rugi itu ada transaksi-transaksi yang kalau di dalam akuntansi itu bersifat accrual. Accrual itu maksudnya seperti ini. Mereka mencatat semua transaksi itu berdasarkan keterjadiannya, bukan berdasarkan apakah uangnya itu sudah ada atau belum. Jadi di dalam laba rugi itu ada penjualan contoh. Kalau kita menjual penjualan secara piutang, penjualan secara kas, dan sebagainya. Jadi itulah mengapa kita harus mengerti tentang arus kas. Karena di situ bisa mencerminkan berapa kas perusahaan dari operasi yang dijalankan itu kasnya berapa. Nah, seperti itu ya. Mas. Ya. PPT-nya nggak di-share, Mas? Oh ya, kita masuk aja langsung di laporan keuangan ya. Saya akan memberikan contoh. Ini kita bisa download nanti. Laporan keuangan kita bisa download di IDX. Di situ nanti kita tinggal cari saja laporan keuangan apa yang ingin kita analisa. Ini saya contohkan laporan keuangan Mayora. Ya. Jadi, laporan keuangan Mayora. Ini yang saya download annual report ya. Annual report itu laporan tahunan. Jadi dalam laporan tahunan itu bukan hanya laporan keuangan, tapi ada juga informasi-informasi terkait dengan bisnis. Nah, contoh. Nah, ini yang pertama adalah yang kita lihat di depan ini adalah laporan posisi keuangan atau yang biasanya disebut dengan neraca. Gitu. Nah, di dalam neraca ini kita akan lihat posisi keuangan itu saat ini berapa. Atau posisi keuangan saat ini perusahaan itu lagi sehat atau enggak. Itu. Kalau misalnya neraca. Nah, saya berikan contoh ya. Aset. Aset ada kas piutang usaha. Nah, kas di sini berarti adalah berapa jumlah kas yang dipegang oleh perusahaan. Kemudian piutang usaha ini yang tadi saya katakan. Ketika perusahaan itu menjalankan bisnisnya. Contoh ini Mayora ketika menjual barang, itu bisa dalam bentuk hutang. Jadi, dalam bentuk piutang. Jadi, mereka jual tapi belum mendapatkan kas. Nah, itu yang dilihat di piutang usaha. Kemudian juga ada aset tidak lancar, itu seperti aset tetap, ada tanah dan sebagainya, mungkin gedung dan sebagainya. Kemudian kita lanjut, ada hutang atau liabilitas. Nah, di sini kita harus analisa perusahaan ini, dia liabilitasnya itu seberapa besar. Seberapa besar. Nah, ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Kemudian selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas ini adalah modal perusahaan. Nah, pertanyaannya, kalau begitu, apa yang harus kita analisis dari laporan ini? Gampangnya adalah, kalau misalnya kita tidak mau menggunakan rasio, ya, karena mungkin
banyak yang baru mau mulai, kita nggak mau menggunakan rasio, kita pakai logika sederhana. Contoh, aset lancar. Ini 12 triliun ya, 12 triliun. Nah, kalau misalnya kita lihat hutangnya itu berapa? Hutang jangka pendek itu adalah hutang yang sudah harus yang jatuh temponya itu di bawah 12 bulan. Ternyata Mayora itu memiliki hutang jangka pendek itu adalah 3 triliun. Dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh Mayora, itu adalah ada 12 triliun. Dan kalau misalnya kita ingin ketika kita menganalisa, maka ternyata kas dan setara kas itu hampir 3 triliun. Jadi secara gampang kita bisa, logikanya adalah ternyata Mayora ini apabila semua hutangnya itu dalam jangka waktu 1 tahun itu harus dibayar menggunakan kas, itu dia sudah mampu. Karena kasnya itu dibandingkan dengan hutangnya itu ada lebih hampir sama dengan total hutang jangka pendeknya. Itu cara analisa laporan keuangan. Mungkin biar kita gampang, kita bisa langsung masuk aja ke rasio. Kita masuk ke rasio. Saya contohkan rasio ya. Nah, ini ada rasio. Saya sudah coba buatkan rasio. Kelihatan ya Excel-nya, Mas? Excel-nya? Mas, kelihatan. Ya. Jadi rasio yang pertama adalah current ratio yang bisa kita analisis. Current ratio ini apa sih? Ini menunjukkan seberapa liquid perusahaan. Seberapa mampu perusahaan itu bisa membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Nah, kalau misalnya kita lihat Mayora, aset lancarnya itu ada 12 triliun. Kemudian utang jangka pendeknya itu ada 3 triliun. Sehingga kita dapatkan rasio 3,43. Jadi hutang itu sepertiga dari aset lancar yang dimiliki ya, bukan total aset tapi aset lancar. Nah, di situ kita bisa katakan perusahaan itu sehat. Gitu ya, berdasarkan current ratio. Nah, kemudian ini saya ada buat perbandingan perusahaan. Ini INDF adalah Indofood ya. Produk Indofood seperti produk makanan yang lain-lain. Beda dengan Indomie ya, Indomie dan sebagainya itu ada namanya ICBP. Jadi Indofood ini dia memiliki current ratio 1,27. Nah, secara logika pasti kita lihat perusahaan yang lebih liquid itu yang mana? Ya, kita bisa lihat bahwa yang lebih liquid adalah Mayor atau Mayora. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio ini adalah kita ingin melihat kira-kira jumlah hutang perusahaan itu dibandingkan dengan modal itu berapa. Sehingga ketika terjadi kondisi-kondisi yang kita tidak dapat duga, contoh kondisi ekonomi dan sebagainya, minimal perusahaan itu bisa membayar hutang berbunganya. Kenapa di sini saya masukkan hutang berbunga, bukan total hutang? Di dalam laporan keuangan itu, apalagi di bagian liabilitas, di situ ada hutang kepada vendor, kemudian ada hutang kepada bank, atau mungkin hutang obligasi. Kenapa saya masukkan hutang berbunga? Karena kalau hutang berbunga ini, kalau tidak dibayar, maka mungkin kita akan kena charge bunga. Jadi kita akan terkena denda lah istilahnya. Beda cerita dengan kalau misalnya hutang itu adalah hutang ke vendor. Mungkin kalau vendor kita bisa sama-sama negosiasi. Ya. Bisa sama-sama negosiasi dan tidak ada charge, biaya di situ. Itulah kenapa saya gunakan hutang berbunga. Tapi bisa juga kalau misalnya, ini kembali lagi ke profil risiko kita. Teman-teman itu menganalisa satu perusahaan berdasarkan risiko kita masing-masing. Kalau misalnya kita konservatif, kita akan gunakan semua hutang dan kita akan bandingkan dengan modal perusahaan. Gitu. Nah, di sini saya coba hitung, Indofood itu, debt to equity ratio-nya 1,1. Ya. Kemudian Mayora,
itu DER ya, kita singkat biasanya DER. DER-nya adalah 0,95. Nah, interpretasinya adalah ketika DER sama dengan 1, itu berarti perusahaan masih sehat. Karena kenapa? Karena hutangnya itu dibandingkan dengan modal itu sama. Jadi seperti kita tahu adalah ketika membiayai satu bisnis, perusahaan itu ada alternatif. Bisa melalui hutang, bisa melalui modal. Dan ketika modal kita lebih besar dari hutang, itu menunjukkan bahwa perusahaan kita baik. Karena ketika kita istilahnya terjadi kondisi ekonomi yang menurun dan memaksa kita untuk membayar hutang-hutang, ya kita masih ada modal. Itu secara logikanya. Nah, kemudian, tapi kita tidak bisa pungkiri ya, karena DER ini kita harus melihat latar belakang industri perusahaan itu apa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada perusahaan-perusahaan yang cara kerjanya, bisnis prosesnya itu menggunakan hutang. Contoh perbankan. Itulah mengapa perbankan DER-nya itu lebih tinggi dibandingkan konsumer dan berbagai industri lainnya. Nah, disitulah kita harus menggunakan justifikasi. Karena perbankan itu seperti kita tahu bersama bahwa keuntungan yang mereka dapatkan adalah selisih dari yang menabung dan yang meminjam. Itulah mengapa komposisi hutang itu lebih banyak. Nah, itu nanti kita akan gunakan judgment kita masing-masing. Nah, berikutnya, yang paling gampang adalah kita menganalisa profit margin perusahaan yang akan kita beli ini berapa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, INDF atau Indofood, profit margin ini adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan. Jadi, berapa kontribusi laba bersih terhadap pendapatan? Nah, itu yang akan kita lihat. Atau secara gampang kita lihat laba bersihnya saja. Nah, berdasarkan net profit margin, itu 7,71% profit margin dari INDF. Sedangkan Mayora itu 8,15%. Jadi beda-beda tipis. Perusahaan masih bisa menghasilkan laba. Itu maksudnya. Ada yang minus. Ada juga yang minus. Itu maksudnya adalah perusahaan rugi. Kenapa kita harus berinvestasi pada perusahaan yang rugi? Balik lagi ke definisi, investasi pada aset-aset yang produktif. Dalam hal ini, kalau di dalam perusahaan berarti kita harus berinvestasi pada aset-aset yang menghasilkan laba. Itu maksudnya. Nah, berikutnya adalah return on equity. Yang paling gampang yang kita lihat ROE. Ya, ini disingkat ROE. Return on equity itu maksudnya adalah berapa perbandingan atau berapa laba bersih yang berkontribusi terhadap modal kita. Maksudnya seperti ini. Ketika kita berinvestasi, kita menginginkan perusahaan itu untuk untung. Ya, untung. Nah, keuntungan yang kita dapatkan jika kita bandingkan dengan modal yang kita berikan di dalam perusahaan, ya, itu berapa? Banyak literatur yang saya baca ya, yang saya baca itu mereka suka dengan perusahaan dengan ROE yang 15% ke atas. Karena kenapa? Oh, bagaimana dengan ROE yang hanya 7% atau 5%? Ya, mending kita jangan investasi di saham. Langsung ke deposito aja. Karena deposito itu 5% return yang kita dapatkan. Kenapa kita harus berinvestasi ke saham yang risikonya lebih tinggi? Padahal perusahaan itu hanya menghasilkan ROE yang rendah. Gitu. Masih ada instrumen lain yang bisa menghasilkan ROE tetap, atau mungkin obligasi pemerintah, itu menghasilkan sekitar 6%. Nah, itu yang harus kita lihat. Itu dia. Jadi, nanti mungkin saya juga share ini, perhitungan ini mungkin nanti teman-teman bisa gunakan untuk menganalisis saham. Nah, pertanyaannya, kalau begitu, setelah kita menganalisis tadi contohnya Mayora dan ini ya, Mayora dan INDF atau Indofood, setelah kita menganalisis kita sudah bisa lihat bahwa ternyata mereka ya masih bisa diterima lah, kondisi perusahaan tersebut masih bisa diterima. Mungkin saya perlihatkan ini. Nah, sekarang pertanyaannya,
Berapa harga dari Mayora? Berapa harga Mayora? Mayora 2.400 per lembar saham. Indofood 7.000. Ini data hari ini ya, per lembar saham. Nah, pertanyaannya, saham mana yang lebih mahal? Jadi kita diperhadapkan kepada saham-saham ini, kita sudah analisa, kita sudah dapat perusahaan-perusahaan yang bagus. Kemudian pastikan kita akan pilih perusahaan mana yang mahal. Nah, Mayora 2.410, Indofood 7.000. Jadi untuk melihat berapa atau saham mana yang lebih mahal, itu kita tidak bisa lihat dari harga. Harga yang tertera di sini. Kita tidak bisa lihat. Karena kenapa? Karena contohnya seperti ini. Kita memiliki uang 10 juta. Ya. Saya kasih contoh supaya katakanlah ini harganya. Kita memiliki uang 10 juta. Nah, kita memiliki uang 10 juta ini, kita ingin membeli saham. Kita ingin membeli saham Indofood. Berarti dari 10 juta ini kita bagikan dengan harganya. Nah, kita dapat berarti 1.429 lembar. Itu dia. Nah, berikutnya, Mayora. Kita punya uang 10 juta, kemudian kita akan beli Mayora 2.400. 4.167 lembar yang kita dapatkan. Jadi untuk melihat perusahaan mana yang lebih mahal itu tidak bisa dilihat dari harganya. Karena dengan uang yang sama, ketika kita berikan Indofood, itu hanya dapat 1.400 lembar. Dan ketika kita belikan Mayora, itu akan dapat lebih 4.167. Padahal harga yang lebih, kalau berdasarkan harga yang lebih kecil adalah Mayora. Nah, itulah mengapa kita harus menganalisa nilai wajar perusahaan. Nah, bagaimana cara melihat perusahaan mana yang lebih mahal? Contoh kita, saya balik lagi ketika kita membeli saham, berarti kita membeli perusahaannya. Nah, ketika kita membeli perusahaan, berarti kan kita ingin mendapatkan keuntungan. Ya, ingin mendapatkan keuntungan. Nah, di sini saya contohkan kita ingin mendapatkan keuntungan 1 juta dari perusahaan tersebut. Nah, dari keuntungan 1 juta ini, harga ini nanti kita bisa lihat ya di internet, kemudian jumlah lembar saham kita bisa lihat, kemudian market capital ini adalah berapa kapitalisasi pasar, itu yang kita bisa lihat. Nah, dari 1 juta ini, berapa ketika kita ingin membeli saham 1 juta, ketika kita akan membandingkan, maka kita akan lihat seperti ini, saya contohkannya. 1 juta, berarti kita bagikan dengan net profit per lembarnya. Jadi berapa yang diuntungkan satu saham? Setiap satu saham berapa yang akan diuntungkan? Kita akan diuntungkan berapa? Nah, itu perhitungannya adalah kita bagi net profit perusahaan. Ini saya contohkan tahun 2019 ya. Net profit perusahaan tahun 2019. Kemudian saya bagi dengan jumlah lembar yang beredar di perusahaan. Nah, dapatnya net profit per lembar yang ini yang saya ini. Ini maksudnya apa net profit per lembar? Setiap satu saham kita menghasilkan profit 559. Itu maksudnya. Nah, terus pertanyaannya, kalau begitu, kalau misalnya kita ingin menghasilkan 1 juta, itu bagaimana caranya? Ya berarti berapa saham yang kita butuhkan? Ini yang saya sudah hitung. Jadi kita tinggal bagi saja. 1 juta dibagi dengan net profit per lembarnya berapa. Jadi untuk menghasilkan 1 juta, kita perlu saham Indofood 1.789. Itu dia. Dan sebaliknya, untuk menghasilkan 1 juta pada perusahaan Mayora, kita harus membutuhkan 11.000 lembar saham. Nah, 11.000 dan 11.000 dan
1.700 ini kita kalikan dengan net profit per lembar, kita akan dapatkan berapa harga saham. Ketika kita kalikan dengan price, dengan harga yang ada pada saat ini, kita akan lihat saham mana yang mahal. Contohnya ini, 12.523 dan selanjutnya 27.038.000. Jadi yang lebih mahal yang mana? Yang Mayora ya. Yang Mayora. Jadi Mayora itu kelihatannya murah, tapi ternyata dia itu mahal. Nah, gampangnya itu kita lihat dari yang namanya PER atau price to earning ratio dan juga PBV atau price to book value. Nah, price to earning ratio, semakin tinggi price to earning ratio, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu mahal. Ya. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan Mayora dengan Indofood, mana price to earning ratio yang lebih tinggi? Ya, yang bisa kita lihat Mayora lebih tinggi ya. Itulah mengapa ketika kita hitung kita dapat Mayora ternyata lebih mahal dari Indofood. Sebaliknya, price to book value. Price to book value adalah berapa perbandingan harga dengan harga yang ada di catatan, yang ada di laporan keuangan. Nah, itu kita dapatkan 1,63 dan 5,56. Itu maksudnya apa? Berarti harga buku, jadi saham katakanlah 10 juta, harga saham ini kalau misalnya kita bandingkan dengan harga yang beredar di pasar saat ini, itu ada 1,63 kali. Itu maksudnya. Sebaliknya dengan Mayora. Mayora itu 5,56, berarti harga 2.400 ini merupakan 5,56 kali dari harga buku yang ada di laporan keuangan. Jadi itu cara kita melihat bagaimana perusahaan mahal atau tidak. Nah, tapi tenang, karena untuk menghitung ini, kita tidak perlu pakai Excel. Kita bisa juga langsung lihat dari website. Jadi, saya contohkan. Ini, kebetulan saya senang pakai Stockbit ya. Saya senang pakai Stockbit karena di situ data keuangannya itu lengkap. Nah, di Stockbit, kita bisa lihat contoh Mayora. Ini sudah Mayora ya. Ini sudah Mayora. Kemudian kita lihat berapa PER dan PBV dari Mayora. Dan kita bandingkan dengan perusahaan di sesama industrinya. Saya contohkan seperti ini. Kalau ketika kita klik comparison, itu dia akan muncul perusahaan yang berafiliasi dengan, atau bukan berafiliasi, tapi perusahaan yang, sebentar ya, ini ada error. Jadi kita bisa bandingkan nanti siapa kompetitor dari Mayora. Jadi Stockbit akan secara otomatis akan memperlihatkan berdasarkan klasifikasi industri dan klasifikasi sektor. Kemudian kita akan lihat, saya contohkan ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah PER atau price to earning ratio. Ya, coba kita lihat. Jadi begini, sebelum kita akan bandingkan, pastikan ketika kita bilang bahwa Mayora lebih mahal daripada Indofood, itu bukan serta-merta karena berarti dia memang, padahal mungkin analoginya seperti ini. Mereka itu adalah di sektor yang sama, menjual barang-barang yang sama, tapi kenapa Mayora itu lebih mahal? Ya, contoh kalau misalnya kita jalan ke mall, terus kita lihat ada restoran. Ketika restoran itu memiliki brand yang tinggi, brand yang bagus maksud saya, nah itu harganya pasti akan lebih mahal daripada restoran-restoran yang brandnya itu lebih kurang terkenal daripada restoran yang bagus. Jadi bukan berarti perusahaan mahal itu jelek, tapi berarti ada satu hal yang dianalisa oleh investor-investor di luar sana yang tidak terdapat
di dalam laporan keuangan. Itulah mengapa kita harus menganalisa laporan keuangan dan juga harus menganalisa annual report. Kita harus lihat bisnis prospek perusahaan ini bagaimana. Ya, saya contohkan annual report. Mudah-mudahan teman-teman masih satu frekuensi dengan saya. Jadi, saya contohkan ini ya. Setelah kita menganalisa laporan keuangan, kita harus lihat. Kita harus lihat bagaimana kinerja manajemen perusahaan. Salah satu cara untuk menganalisa bisnis prospek perusahaan adalah melihat bagaimana kinerja manajemen. Dan kinerja manajemen itu akan selalu tertera pada laporan komisaris yang ada di laporan keuangan. Sorry, bukan laporan keuangan, laporan tahunan atau annual report dari perusahaan. Nah, contohnya ini. Laporan Dewan Komisaris. Kelihatannya ini ya, annual report-nya. Oke. Nah, contohnya ini ya, laporan Dewan Komisaris. Coba kita lihat di ini, penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan. Jadi katanya kondisi tahun 2020 juga dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan akibat merebaknya virus corona dan sebagainya. Imbas virus ini dapat memenahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, namun demikian, kami percaya pada tanggungan direksi PT Mayora Indah Tbk beserta jajarannya dan sebagainya. Jadi, kita lihat, oh masih ada kepercayaan dari komisaris terhadap direktur. Kemudian contoh juga, kepada para pemegang saham yang kami hormati, tahun 2019 bukan tahun yang mudah bagi kita. Dinamika yang terjadi baik di dalam negeri maupun internasional telah menahan laju pertumbuhan ekonomi. Ya. Bahkan pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan hingga hanya menjadi 2,3%. Jadi walaupun ada penurunan ekonomi, tetapi Mayora itu bisa outperform, misalnya, atau bisa bekerja dengan baik, memberikan kinerja yang baik. Nah, itu salah satu cara kita untuk menganalisa bisnis prospek perusahaan. Kemudian juga kita mungkin bisa lihat dari berita. Biasanya berita-berita itu akan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita menganalisa laporan keuangan dan bisnis prospek perusahaan, kita akan lihat bagaimana harga saham mana yang mahal, atau perusahaan ini saat ini sedang mahal atau tidak, sedang ada pada harga wajarnya atau tidak. Dengan cara yang tadi yang saya tunjukkan, PER dan PBV. Itu dia. Nah, kemudian selanjutnya adalah, tadi saya ingin mencontohkan ini, cara untuk menganalisa. Setelah kita melihat bahwa perusahaan ini ternyata harganya mahal atau tidak, contoh tadi Mayora lebih mahal dari Indofood-nya. Nah, kita tidak bisa langsung menyimpulkan kan, seperti yang saya katakan bahwa oh ternyata Mayora ini mahal harganya. Ya, siapa tahu dia memiliki memang kualitas yang bagus, gitu. Kita bisa lihat bahwa profitnya itu tumbuh terus tahun ke tahun. Saya berikan contoh perbankan. Harga saham BCA saat ini adalah 20-an ribu ke atas, hampir 30 ribu. Sedangkan harga saham perbankan lainnya seperti BRI, BNI, Mandiri itu ada di 3.000. Dan kalau misalnya kita lihat PER dan PBV-nya, ternyata BCA itu, saya contohkan aja di sini. Saya contohkan. Sebentar ya teman-teman, ini ada kendala internet ini. Jadi ternyata per yang dihasilkan atau perhitungan PER-nya BCA dibandingkan BBRI dan sebagainya itu lebih tinggi jauh dibandingkan dengan BRI, Mandiri, dan BNI. Ini coba saya. Pertanyaannya kenapa? Ya kita tahu bersama bahwa bank yang memiliki yang berkualitas itu Bank BCA, ya.
Karena berarti banyak investor yang menyukai Bank BCA karena kenapa? Karena dia memiliki kualitas yang bagus. Itu dia maksudnya. Itulah mengapa BCA itu kurang relevan ketika kita akan akan membandingkannya dengan sesama sektornya. Karena harga pair-nya itu sudah jauh sekali. Tapi kan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Bank BCA itu tidak bagus hanya berdasarkan pair dan PBV-nya. Itu maksud saya. Nah, ini saya contohkan ya. BCA itu memiliki pair 24,29, BBRI 13,21, BMRI 9,77, BNI 6,89. Nah, di sini kita lihat bahwa yang paling tinggi adalah Bank BCA. Jadi Bank BCA itu paling mahal harganya. Ya. Paling mahal dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Tapi, apabila kita bandingkan Bank BRI, Bank BMRI, dan BNI, itu yang memiliki pair tertinggi itu ada di Bank BRI. Ya. Jadi, setelah kita melihat pair yang tadi, kita harus bandingkan bagaimana performa perusahaan ini atau bagaimana harga perusahaan ini dengan sesama sektornya. Contoh BRI, pair-nya 13,21. Ya kita lihat sesama sektornya bagaimana, pair-nya itu berapa. Nah, kita lihat BMRI di sini 9,7, BBNI 6,89. Berarti BRI itu lebih mahal. Tetapi mahal itu bukan berarti tidak bagus ya. Kita harus analisa lagi kualitasnya. Nah, tapi pertanyaannya begini. Kalau begitu, kalau hanya berdasarkan pair dan PBV, berarti kalau misalnya perusahaannya itu mahal, bagaimana? Apakah kita tetap beli atau tidak? Kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Karena kita kan nggak mungkin kita mau bandingkan BRI dengan BCA. Sangat jauh ya. Sangat jauh. Mungkin kita bisa bandingkan BRI dengan BMRI dan BBNI. Tetapi, cara selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita bandingkan pair dan PBV BBRI dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita bandingkan pair PBV dan BBRI, pair PBV pada Bank BBRI, Mandiri, dan BNI dengan tahun-tahun sebelumnya. Contoh, saya contohkan satu bank BRI. Nah, kita bisa lihat di sini pair-nya Bank BRI. Mas Fian, nanti tolong diingatkan kalau waktunya sudah melebihi. Siap, Mas. Oke. Saya contohkan ini, kita bisa ke finansial, kemudian ini internet kurang. Jadi intinya adalah kita membandingkan, setelah kita melihat saham mana yang mahal, kita harus bandingkan bukan hanya berdasarkan sektor, tapi kita bandingkan berapa sebelum-sebelumnya, 10 tahun terakhir, ada di titik mana saham BBRI. Contoh, ini saya contohkan ya. Ini saya contohkan, ini ada, saya contohkan pair ya. Pair. PBV, sorry, saya contohkan PBV. PBV, nah ini dia. Wah, dia nggak bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, kita akan bisa lihat pertumbuhan pair-nya BRI itu berapa. Nah, caranya adalah kita, mungkin di sini saya sudah coba hitung. Saya sudah coba hitung di sini. BBRI contoh ya.
Contoh. Wah, ini salah. Ini BBRI ini, sorry. Jadi, kita list PER dan PBV untuk 10 tahun belakangan. Kita lihat historisnya itu bagaimana. Ya. Kita list, kemudian kita cari rata-ratanya. Kita cari rata-ratanya berapa? Berapa PER rata-rata? Ya. Rata-rata 5 tahun dan 10 tahun. Setelah kita cari rata-ratanya, nah kita akan lihat, kita tinggal kalikan PER ini, hasil ini kita kalikan dengan net profit per lembar. Ini. Kita kalikan dengan net profit per lembar, itu akan dapat ini, harga ini. Ya. Nah, disinilah kita bisa lihat. Kalau misalnya kita lihat nilai wajarnya BBRI berapa? Berdasarkan PER. Ada di antara 3.560, 3.146, 4.182, 4.633. Itu nilai wajar berdasarkan rata-rata yang kita hitung historis 10 tahun dan 5 tahun ya. Dan kita bandingkan dengan saat ini. Ketika BBRI, ini data sebelumnya ya, karena BBRI sekarang 2030 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita lihat, BBRI sekarang itu harganya 3.030. Ketika kita bandingkan dengan nilai wajar, ternyata BBRI ini saat ini diskonnya 21,9%. Jadi harga saham BRI nilai wajarnya 3.500 sampai 4.600, dalam range itu nilai wajarnya. Ketika kita bandingkan dengan harga saham Bank BRI pada saat ini, itu ternyata ada diskon 21,9%. Nah, pertanyaannya, apakah BBRI bisa balik ke angka 3? Contohnya. Sebentar ya. Jadi kita lihat, apakah kira-kira BBRI itu bisa balik ke angka 4.000 ya? Coba kita lihat historisnya itu bagaimana. Coba lihat ini saham Bank BBRI. Dari tahun 2008, puncak tertingginya itu ada di 4.600. Puncak tertingginya. 4.600 dan harga saat ini adalah 3.030. Nilai wajar yang kita hitung, ternyata Bank BRI itu nilai wajarnya itu 3.500, dalam range 3.500 sampai 4.000. Nah, kita tentukan saat ini dia BBRI sedang diskon. Kita mau beli pada harga mana? Berarti kalau misalnya nilai wajarnya dengan harga saat ini berbeda dan harga saat ini itu lebih rendah, berarti ada keyakinan bahwa ketika kondisi ekonomi itu normal, maka Bank BRI itu akan outperform di indeks harga saham gabungan, IHSG. Itu yang maksud saya. Jadi, begitulah kira-kira cara untuk melihat bagaimana atau untuk menilai satu saham. Jadi, pertama adalah kita analisis laporan keuangannya, kemudian kita lihat bisnis prosesnya. Jadi, kuantitatif, kualitatif juga kita lihat. Kemudian setelah itu kita lihat, kita nilai perusahaan ini mahal atau tidak. Berdasarkan industrinya dia mahal atau tidak. Kemudian kita lihat berdasarkan pengalaman 10 tahun, itu perusahaannya sekarang pada saat diskon, pada saat murah atau pada saat mahal. Dan ketika perusahaan itu murah pada saat krisis, itulah saat dimana kita banyak membeli saham. Karena kita percaya bahwa ketika kondisi ekonomi itu balik, maka tentunya kondisi perusahaan juga itu akan recover, dan investor juga akan lebih banyak menanamkan sahamnya. Jadi permintaannya itu akan lebih tinggi. Nah itu. Nah khusus untuk pemula atau teman-teman yang ingin berinvestasi selanjutnya, ini agak sulit gitu ya.
Maksudnya analisis seperti ini, saya tidak mengerti tentang keuangan, saya tidak mengerti tentang akuntansi, contoh. Nah, kita langsung saja. Jadi cara simpelnya adalah kita lihat perusahaan berdasarkan kapitalisasi pasar. Ya. Jadi kita cari di IDX. Jadi IDX itu akan memperlihatkan 50 perusahaan yang kapitalisasi pasarnya besar. Nah, kita bisa membeli di perusahaan-perusahaan tersebut. Contoh juga ada indeks seperti LQ45. Nah, di situ ada saham-saham yang dinilai liquid dan maksudnya adalah performanya bagus. Nah, bagi kita yang baru ingin memulai dan kita merasa susah untuk menganalisa, saya sarankan kita beli perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Khususnya perusahaan blue chip. Ya. Perusahaan blue chip. Karena perusahaan blue chip itu yang pertama adalah permintaannya itu banyak. Kemudian kondisi perusahaan itu sudah bagus, ya. Kemudian dia menghasilkan laba. Itu dia. Jadi kita beli di top 10 perusahaan blue chip. Nanti mungkin teman-teman bisa search di internet 50 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar. Kemudian teman-teman cek 1 sampai 10 itu apa. Nah, teman-teman bisa mulai membeli saham di situ. Ya. Bisa mulai membeli saham di situ. Nah, itu saya coba masih ada waktu, Mas? Masih ada, Mas, sekitar 10 menit. Oke. Karena sekitar 10 menit lagi, saya ingin bagi di sini. Ini kelihatan ini ya, Mas, ininya ya. Kelihatan slide-nya ya. PPT-nya. PPT-nya belum kelihatan, Mas. Masih di browser. Ini ada ya? Sudah. Oke. Jadi itu cara untuk kita menganalisa saham. Nah, sekarang buat teman-teman yang bilang, aduh, saya tidak ada waktu untuk menganalisa seperti itu. Saya juga istilahnya, saya tidak mengerti tentang laporan keuangan dan sebagainya. Nah, kita bisa beralih ke reksadana. Reksadana itu apa? Secara singkatnya adalah kita mempercayakan uang yang kita miliki kepada manajer investasi. Dan manajer investasi ini adalah manajer yang sudah mendapatkan license untuk membuka istilahnya untuk mengelola dana kita ke dalam portfolio mereka. Nah, contohnya ini ada kenapa harus pilih reksadana ya. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai investasi, saya sarankan mungkin kita ke reksadana dulu. Kemudian setelah itu, kalau kita sudah berani, secara psikologis juga kita sudah berani, kita bisa coba investasi saham. Nah, reksadana itu ada yang namanya reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini, secara gampangnya adalah, dia itu berdasarkan grafik, dia itu tidak akan pernah turun. Itu reksadana pasar uang. Karena kenapa? Karena reksadana ini diinvestasikan pada instrumen-instrumen yang contoh obligasi atau deposito yang sudah 1 tahun mau jatuh tempo. Kurang dari 1 tahun. Itulah mengapa reksadana pasar uang itu harganya pasti naik. Itu. Kemudian ada pendapatan tetap. Nah, ketika kita membeli reksadana pendapatan tetap, itu cocok untuk investor yang juga konservatif dan tujuan keuangannya 1-3 tahun. Ini data saya ambil dari OJK ya. Nanti mungkin teman-teman bisa baca. Tapi secara gampangnya adalah pendapatan tetap ini, portfolionya, instrumennya itu ada obligasi, kemudian deposito. Jadi kebanyakan itu diinvestasikan ke situ. Itulah mengapa harga reksadana pendapatan tetap ini tidak fluktuatif atau resikonya itu lebih rendah daripada saham. Karena kita tahu bersama bahwa deposito sudah pasti 5% per tahun dan obligasi sudah pasti membayarkan kupon setiap tahunnya. Kemudian ada reksadana campuran. Ya, kemudian reksadana saham. Nah, di reksadana juga itu ada reksadana saham. Nanti manajer investasi akan memilih
portfolio mana yang akan pada perusahaan-perusahaan apa yang akan diinvestasikan. Kemudian kita bisa menaruh uang kita di situ, dan yang akan menginvestasikan, yang akan memilih itu adalah manajer investasi yang sudah ahli di bidangnya atau sudah mendapatkan license untuk mengelola dana kita. Nah, untuk reksadana saham ini untuk contoh teman-teman yang mungkin agresif ya profil risikonya. Jadi, oh saya pokoknya uang saya nggak apa-apa minus selama 1 tahun, tapi kedepannya pasti naik kok. Nah, itu cocok reksadana saham. Tapi kalau yang masih takut-takut, ingin mencoba, itu bisa pakai pasar uang atau pendapatan tetap. Karena return-nya, imbal hasilnya itu akan naik terus. Harga kita nggak akan turun. Gitu. Cara memilih reksadana. Nah, ini yang ingin saya contohkan juga. Jadi cara untuk memilih reksadana, yang pertama adalah ini saya contohkan satu platform yang bisa beli reksadana ya. Jadi ada beberapa platform, contoh ada Bareksa, kemudian ada Ajaib dan sebagainya. Itu kita bisa beli produk reksadana di situ. Nah, waduh, saya belum login. Jadi kita bisa memilih, yang pertama adalah kita lihat aset under management-nya itu seberapa banyak. Analoginya itu sederhana, seperti ketika kita berjalan, seperti yang tadi saya analogikan, ketika kita berjalan di restoran, di mall, kemudian kita lihat restoran yang rame, pasti kita akan pergi, wah, kayaknya itu bagus di situ, makanannya enak. Nah, sama analoginya juga seperti itu. Jadi, kita memilih perusahaan, yang pertama kita bisa lihat dari berapa sih dana kelolaannya, atau aset under management. Semakin banyak aset under management, itu berarti banyak investor yang mempercayakan uangnya di situ. Itu yang pertama ya. Nah, ini saya contohkan ya. Saya contohkan, kita contoh beli, ada banyak reksadana. Ya. Kemudian contoh, katakanlah kita mau beli reksadana pendapatan tetap. Kita mau beli reksadana pendapatan tetap. Kemudian nanti kita tinggal sortir aset management mana yang manajer investasi mana yang memiliki aset management paling banyak. Contoh ini campuran. Sebentar, ini agak. Saya contohkan yang ini ya, pasar uang ya. Pasar uang. Nah. Campuran aja lah, karena agak susah ini. Mungkin ada gangguan. Nah, kita setelah itu, kita bisa lihat di aset under management-nya. Waduh. Maaf. Waduh, ini harus login untuk apa? Untuk kebetulan saya bibitnya itu saya belum sempat login. Tapi kita bisa sebentar ya. Nanti kita bisa sortir aset management mana yang paling tinggi. Nah, saya sarankan kita beli di aset management yang ramai, yang banyak mengelola uang, karena mungkin itu sudah banyak investor yang apa istilahnya percaya kepada aset fund manager investasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita bisa bandingkan fund manajernya. Caranya adalah kita search saja fund manager terbaik selama 1 tahun terakhir, 2019-2018. Kita lihat fund manager mana yang bagus untuk reksadana. Contoh reksadana saham atau pendapatan tetap. Masing-masing ada fund manajernya. Nah, kita pilih untuk produk yang dikelola oleh apa istilahnya oleh fund manager tersebut. Itu caranya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa memilih
berdasarkan expense rasionya. Ini kurang lebih yang di Bareksa harus login. Mungkin kalau teman-teman punya bibit ya, nanti bisa lebih jelas di situ. Jadi berapa yang expense rasionya setiap manajer investasi itu berapa? Ya. Aset expense rasionya itu berapa? Maksudnya apa? Semakin kecil expense rasionya, itu berarti fund manager itu semakin efisien dalam mengelola dana kita. Jadi kita bisa gabungkan ini beberapa indikator ini. Kita pilih aset management yang paling tinggi, ya. Kita sortir, kemudian kita pilih expense ratio. Untuk yang management profile kita bisa search di Google. Kita lihat berdasarkan berita mana yang lagi yang memiliki prestasi. Nah, dari situ kita bisa memilih reksadana apa yang pada fund manager mana kita akan mempercayakan uang kita. Itu reksadana. Nah, yang paling terakhir adalah dana darurat. Ini sebenarnya bukan rangkaian dari investasi, tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kita penting untuk memiliki dana darurat. Jadi sebelum kita ingin berinvestasi, kita harus ada dana darurat terlebih dahulu. Ini saya lihat di bukunya Madura, ya, Madura 2020, tentang personal finance atau pengelolaan keuangan pribadi. Di situ ada tahapan. Pertama adalah kita harus ada anggaran, kemudian berikutnya kita harus ada asuransi, kita harus ada dana darurat dulu. Setelah itu kita harus ada asuransi, kemudian baru kita bisa menginvestasi saham. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak ada dana darurat, semua uang yang kita berikan itu untuk investasi, ketika dia turun, terus terjadi suatu hal yang darurat terhadap kita tidak bisa apa-apa. Akhirnya kita harus cairkan uang yang pada saat ini, contoh katakanlah saham ini lagi merah ya. Jadi IHSG sekarang lagi turun-turunnya. Jadi semua uang kita sudah taruh di IHSG, kemudian kita lagi ada kondisi darurat, mungkin ada yang kecelakaan, atau mungkin ada yang PHK, dan harus mengeluarkan uang saat ini juga. Kita tidak ada, maksudnya tidak ada uang yang banyak untuk mempersiapkan itu. Nah, caranya adalah untuk yang single, itu 6 kali pengeluaran tiap bulan. Kemudian untuk yang menikah, 12 bulan kali pengeluaran tiap bulan. Jadi katakanlah uang kita 2 juta, pengeluaran kita itu yang single 2 juta. Berarti kita sudah harus ada dana darurat 12 juta yang kita sediakan sebelum kita berinvestasi untuk jaga-jaga, ya. Itu dia. Terus sekarang bagaimana? Oh, terus dana darurat taruh di mana gitu ya? Taruh di mana dana daruratnya? Apakah taruh di bank? Atau apakah taruh di saham? Atau taruh di mana? Nah, karena ini dana darurat, kita harus taruh di bank, di rekening kita ya, supaya kapan saja kita bisa cairkan. Tetapi jangan 100%. Caranya adalah 50% kita taruh di bank. Jadi kalau misalnya 12 juta ya, 50% kita taruh di bank, 50% kita taruh di reksadana pendapatan, di reksadana pasar uang. Kenapa saya katakan taruh di reksadana pasar uang? Karena di reksadana pasar uang ini nilainya itu tidak akan turun. Itu dia nilainya akan naik terus. Dia akan naik terus dan reksadana itu liquid atau bisa dicairkan kapan saja. Jadi contohnya kita cairkan hari ini, kita jual reksadana kita hari ini, beberapa hari kemudian kita sudah bisa mendapatkan kas dari reksadana tersebut. Jadi seperti itu. Kita pastikan dana darurat kita itu aman. Kalau misalnya kita hanya taruh di bank, katakanlah 12 juta taruh di bank, kemudian bertahun-tahun, akhirnya uang kita termakan dengan inflasi, sama saja. Itu. Jadi kita harus ada strategi investasi. Nah, mungkin sampai di situ dulu Mas Fian ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, kita bisa diskusi bersama-sama. Mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin sesi tanya jawab kalau ada. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan di Slido. Saya izin tampilkan.
Nah, ini yang pertama. Menurut Mas Billy, jika ingin memulai bermain saham tapi dengan tingkat risiko yang rendah, maka seperti apa dan mulainya dari mana? Jadi mungkin saya luruskan dulu kata bermain ya. Mungkin kita lebih enaknya pakai kata investasi. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin berinvestasi saham, khususnya pemula, kemudian tingkat risikonya rendah, mulainya dari mana? Kalau langsung mau investasi saham, saya sarankan pilih saham-saham yang blue chip. Jadi saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar besar. Kenapa? Karena yang pertama, perusahaan itu yang sudah memiliki kapitalisasi pasar besar, mayoritas adalah perusahaan-perusahaan yang bagus. Saya contohkan Unilever, Bank BCA, BRI, Telkom, dan sebagainya. Kita bisa lihat listnya di laporan IDX. Jadi mulai di situ, dari di saham-saham yang volatilitasnya itu rendah. Ya. Kemudian, kalau misalnya belum mau saham, ya saya sarankan mungkin bisa coba dulu reksadana. Kita coba reksadana, khususnya yang pendapatan tetap atau yang pasar uang. Karena investasi itu, risikonya itu khusus teman-teman yang memiliki risikonya rendah lah istilahnya, atau risiko profilnya konservatif. Itu mungkin jawaban untuk yang pertama ya. Oke, terima kasih Mas. Semoga bisa menjawab itu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya dengan menggunakan fasilitas raise hand. Nanti saya bantu untuk unmute Bapak Ibu supaya bisa menyampaikan pertanyaan. Oke, saya lanjut Mas. Apakah terdapat tools yang dapat memudahkan kita dalam melakukan analisis fundamental saham? Silakan Mas. Ya, ada ya. Jadi mungkin tadi saya sudah sempat contohkan. Jadi untuk setiap sekuritas, ketika kita membuka rekening dana, rekening investor ya, rekening saham di setiap sekuritas, itu nanti kan kita akan mendapatkan username, kemudian kita akan diberikan aplikasi dari masing-masing sekuritas tersebut. Biasanya sekuritas itu memberikan juga istilahnya ada aplikasi dan kita bisa melihat laporan keuangannya itu bagaimana. Jadi sudah di dalam bentuk summary. Mungkin tadi saya contohkan tadi Stockbit ya. Saya contohkan Stockbit. Ini saya contohkan. Nah, ini dia. Jadi di sini kita tinggal search perusahaan apa yang ingin kita observasi. Kemudian kita tinggal lihat net income-nya itu berapa. Ya. Net income-nya itu bagaimana. Kemudian seperti tadi yang saya katakan tentang PBV atau price to book value atau price to earning ratio, kita juga bisa langsung lihat di sini. Dan kemudian kita bisa lakukan comparison. Comparison itu nanti kita bisa lihat di industrinya itu bagaimana kinerja dari beberapa perusahaan ini. Contoh kayak ini tadi sektor perbankan ya. Sektor perbankan. Nah, ini saya bisa contohkan. Contoh ini, kita bisa lihat langsung. Oh, ternyata berdasarkan price to earning ratio, itu 18,42 itu milik BRI, kemudian BMRI 11,5. Oh, ternyata BRI itu lebih mahal dari BMRI dan BNI. Atau, oh, ternyata BCA itu lebih mahal dari BNI dan bank lainnya. Kemudian, profit. Jadi pertama kan kita lihat, oh bagaimana ini, bagaimana, apakah mahal atau tidak. Kemudian juga kita bisa lihat contoh berapa ini perusahaan ini bertumbuh enggak, profitable atau tidak, atau bagaimana keuntungan yang dihasilkan. Kita bisa lihat contoh net profit. Kita lihat di net profit margin. Ya. Net profit margin ternyata yang lebih untung yang lebih banyak itu ada pada yang menghasilkan laba lebih banyak itu ada di Bank BCA. Ya. Karena dia 28% dibandingkan Bank Mandiri dan Bank BRI. Itu dia. Kemudian untuk ROE, bagaimana? Oh, ROE-nya 15% Bank BRI, Bank Mandiri 14%, Bank BCA 17%, Bank BNI 11%.
Jadi ada aplikasi-aplikasi yang kita bisa lihat, contohnya Stockbit. Kemudian mungkin aplikasi-aplikasi dari perusahaan sekuritas itu mereka sudah menyediakan biasanya. Sudah menyediakan tools-tools ini sehingga kita bisa melakukan perbandingan. Contohnya saya kasih contoh sekuritas, salah satu adalah iPod ya, Indo Premier. Karena saya juga sering pakai, awalnya saya pakai Indo Premier. Jadi di situ juga sama kayak Stockbit, dia menyediakan informasi-informasi keuangan dan kita bisa menganalisa dari situ. Mungkin itu aja untuk pertanyaan tersebut. Mungkin semoga bisa menjawab. Ya, saya lanjut lagi. Di sini berdasarkan pengalaman Mas Billy, perusahaan di sektor apa yang paling aman untuk diinvestasikan saham? Silakan Mas. Nah, untuk perusahaan itu sebenarnya saya itu melihat kondisi. Ya. Biasanya, contoh katakanlah pada saat corona seperti ini, perusahaan-perusahaan yang outperform itu adalah perusahaan-perusahaan contoh di bidang kesehatan, ya. Kemudian obat-obatan, itu akan outperform. Tapi selama ini sesuai dengan apa yang telah saya lakukan, saya itu lebih senang pada perusahaan-perusahaan yang pertama adalah perusahaan perbankan, itu lebih stabil. Kemudian perusahaan consumer goods, contoh kayak Unilever, ICBP, dan sebagainya. Jadi, karena juga kebetulan perusahaan-perusahaan tersebut itu ada di 50 top kapitalisasi pasar. Jadi, saya pilih di situ. Mungkin itu aja, Mas Fian. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, ini ada pertanyaan. Antara reksadana atau nabung saham, nabung emas, manakah yang lebih prospek? Reksadana atau menabung emas? Tergantung ya. Jadi saya bilang itu tergantung profil risiko kita. Gitu ya. Karena kalau misalnya kita risikonya nggak mau takut kehilangan modal, ya kita jangan ke reksadana saham. Karena fluktuatifnya itu lebih tinggi. Kita pergi ke reksadana pendapatan tetap, atau reksadana pasar uang, atau reksadana campuran. Nah, untuk menabung emas atau reksadana, mana yang lebih prospek gitu ya? Sebenarnya yang saya lebih suka, itu adalah reksadana campuran. Karena di dalam reksadana, manajer investasi tidak hanya berinvestasi di produk-produk pasar modal, tetapi di produk-produk komoditas seperti emas, kemudian properti dan sebagainya, emas, kemudian obligasi, ya, sukuk, deposito, itu juga menjadi pilihan dari produk investasi. Fund manager, dari manajer investasi. Jadi, apakah reksadana atau menabung emas yang lebih prospek? Tergantung. Biasanya emas itu lebih bagus pada saat krisis seperti ini. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita pernah mendengar bahwa emas sampai 1 juta lebih ya per gramnya. Jadi pada saat krisis, emas itu powerful karena dianggap sebagai safe haven. Jadi kita menyimpan uang kita agar terhindar dari krisis. Pada saat krisis itu di emas. Gitu mungkin Mas Fian. Oke, Bu, yang mau langsung bertanya boleh raise hand, nanti saya persilahkan untuk berbicara. Nah, ini kalau di Slido ini masih ada pertanyaan. Saya mau bertanya menurut Kak Billy, bagaimana kita benar-benar bisa mendapatkan dividen setelah membeli saham dan bagaimana memilih saham yang baru. Oke, jadi setiap tahunnya itu perusahaan akan melaporkan di laporan keuangan berapa profit, ya, berapa laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian dari laba bersih itu akan ada proporsi.
yang laba yang ditahan, kemudian dengan laba yang akan diatribusikan kepada pemilik saham. Itulah mengapa ada dividen rasio namanya, dividen yield. Jadi dividen yield itu seberapa besar perusahaan akan membagi dividennya. Memang ada beberapa perusahaan yang jadi perusahaan itu sebenarnya untuk dividen itu tergantung dari perusahaan ya. Jadi perusahaan bisa saja bilang bahwa oh saya belum bisa bagi dividen karena saya akan mengekspansi operasi saya. Itu bisa seperti itu. Tapi mungkin balik lagi kepada investor-investor. Itu lebih menyukai growth atau lebih menyukai mendapatkan dividen saham. Dividen dari perusahaan. Nah, tapi mayoritas perusahaan-perusahaan yang seperti tadi saya katakan di blue chip, perusahaan blue chip, itu rajin membagikan dividen. Nah, jadi, mungkin mekanismenya seperti itu. Dan bagaimana memilih saham yang bagus? Ya, untuk pemula atau untuk yang awam, mungkin saya, seperti tadi yang saya katakan, saya akan rekomendasikan pergi ke saham-saham yang blue chip. Nanti mungkin teman-teman bisa cari di laporan IDX 50 kapitalisasi pasar terbesar, ya. Dan mungkin teman-teman bisa pilih di situ. Top 10 atau top 20 teman-teman bisa pilih. Saya sarankan pilih yang blue chip, jadi kapitalisasi pasarnya besar. Contoh kayak Unilever, BRI, kemudian BBCA, dan sebagainya. Mungkin nanti teman-teman lihat sendiri ke laporannya. Dan kira-kira itu, Mas Fian? Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Masih yang mau bertanya silahkan. Mas Billy, saya juga tertarik bertanya nih sebenarnya. Oh ya, silakan Mas. Saya juga sebenarnya sudah beli saham ya. Di segmen kesehatan. Ya. Nah, kira-kira memungkinkan tidak sebuah perusahaan ini memalsukan atau memanipulasi laporan keuangannya supaya nilai sahamnya itu bertambah gitu? Bagaimana, berapa persen kemungkinannya itu, Mas? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kita sebagai investor, khususnya mungkin buat teman-teman yang fokus sudah lama berinvestasi di saham, nah teman-teman itu bisa menganalisis lebih dalam laporan keuangan perusahaan. Ya, saya contohkan, salah satu indikator perusahaan itu bisa terjadi fraud, salah satunya adalah transaksi dengan pihak berelasi. Maksudnya apa pihak berelasi? Itu adalah contoh, kita perusahaan, kita punya perusahaan, kemudian ada kita membeli atau kita mendapatkan vendor, ya, kita mendapatkan vendor dari katakanlah kakak kita, ya, dari kakak kandung kita. Kakak kandung kita memiliki perusahaan yang lain yang menyuplai produknya ke kita sebagai bahan baku. Nah, biasanya semakin banyak pihak berelasi, nah itu salah satu indikator. Karena kenapa? Karena biasanya kalau misalnya ada hubungan keluarga atau hubungan dengan pihak berelasi itu, contoh harga yang ditawarkan itu akan tidak masuk akal. Katakanlah, harga seharusnya 50, karena keluarga jadi 55. Supaya dapat untung. Yang pertama. Yang berikutnya adalah, kita harus lihat piutangnya ya. Piutang dengan pihak berelasi itu bagaimana? Ada seperti mungkin tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi ada satu perusahaan yang dia sampai right issue di mana dia right issue karena harga sahamnya itu turun jauh. Kenapa? Setelah dicek ada transaksi dengan pihak berelasi, kemudian
dia menjual barang ke pihak berelasi dan kemudian ternyata piutang tersebut sudah 2 tahun tidak ditagih-tagih. Jadi waktu piutang tersebut itu sudah lama sekali kepada pihak berelasi dan tidak ditagih-tagih. Akhirnya apa? Itu kan mengganggu kesehatan dari keuangan perusahaan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita bisa melihat terjadinya fraud atau tidak. Tetapi secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan itu akan ada audit ya, audit setiap tahun bersama auditor, dan auditor akan memberikan opini. Nah, itulah mengapa kita sebagai investor kalau mau lebih dalam, kita harus lihat notes to financial statement atau catatan laporan keuangan. Jadi, saya contohkan ya. Saya contohkan. Saya contohkan ini. Saya contohkan ini. Kita buka neraca. Nah, kita buka neraca. Ini kita lihat piutang ya. Piutang usaha. Ada pihak berelasi, ada pihak ketiga. Cara untuk melihat adalah kita lihat nomornya berapa? 31. Pihak berelasi nomornya 31 ini ya. Nah, kita baca di Notes to Financial Statement, di catatan laporan keuangan, sudah berapa lama, itu akan ada informasinya. Jadi setiap akun akan ada informasinya. Jadi ini ada 4, jadi untuk kas kita bisa lihat di catatan nomor 4, kemudian catatan nomor 5, catatan nomor 31. Nah, kita buka di catatan laporan keuangan. Ini dia. Catatan atas laporan keuangan. Nah, kita bisa lihat nantinya di sini. Nomor 20. Nomor 29. Nah, di situ kita bisa lihat secara detail itu bagaimana kondisinya. Apakah piutang itu diberikan kepada siapa saja, kemudian sudah berapa lama tidak ditagih. Nah, kita bisa lihat di situ lebih jelasnya. Mungkin itu Mas Fian. Ya, Mas. Ya. Misalnya. Mungkin ada pertanyaan lain. Kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau Lido. Oke, saya pikir tidak ada lagi ya. Pertanyaan sudah terjawab semua. Menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Saya kira semua peserta ini sudah tertarik untuk membeli saham atau investasi di pasar modal. Dan ada beberapa, ada satu catatan penting yang saya sempat dengar tadi. Yang paling penting itu kita lihat potensi keuntungan kita berapa kalau investasi di pasar saham. Investasi keuntungan kita, persentase keuntungan kita itu hanya di setara atau di bawah deposito, yang mending kita ke deposito. Mungkin itu. Dan untuk terakhir saya berikan kepada Mas Billy untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Mas. Closing statement ya. Oke, jadi mungkin saran saya buat teman-teman yang mau berinvestasi, mungkin yang pertama adalah mulai aja dulu ya. Jadi harus berani memulai. Kita tidak usah takut karena memang berinvestasi itu khususnya saham, kita harus banyak belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah untuk berinvestasi saham, ketika kita takut untuk berinvestasi, saya mendingan teman-teman bisa coba reksadana dulu. Yang sudah pastilah istilahnya returnnya.
Dan kalau sudah bisa merasa tertantang, bisa mencoba saham. Nah, mungkin yang paling penting juga adalah saya balik ke definisi ya. Jadi, investasikanlah uang kita pada produk-produk yang produktif. Karena kalau misalnya produk itu tidak produktif, ya itu bukan investasi namanya. Mungkin kira-kira itu dari saya, Mas Fian. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Billy atas ilmunya malam ini, sangat berharga, sangat membantu bagi kita yang ingin investasi. Dan saya juga ingin menyapa, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kembali untuk Pak Riki dan Bu Maiti. Salah satu mereka ini adalah mahasiswa doktor di FEB UGM yang sangat rajin untuk ikut di dalam diskusi logo. Dan saya sapa juga beberapa rekan Pak Ahmadi. Selamat terima kasih atas kehadirannya di dalam diskusi ini. Oke, sangat berharga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga kita dapat memanfaatkannya dalam melakukan investasi kelak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Billy sebagai narasumber dan para peserta yang juga memberikan pertanyaan-pertanyaan penting yang menambah wawasan kita. Demikian diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.